Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Kembali di video kami di channel Polisi Bekawan Polbek. Kali ini kita duduk dengan seorang pembalap. Kalau kata dia sih, dia ini pembalap kampung katanya. Tapi pembalap kampung yang juara nasional. Nah, pembalapnya itu di bidang drag race. Nih, Bang. Sehat, Bang? Namanya Bang Rio, kita panggilnya Bang Rio. Nah, Bang Rio ini asalnya dari Kota Batam, gitu. Kita langsung nih, Bang ya. Untuk yang pertama, Abang sekarang umur berapa? 31. 31. Lahir di Batam. Lahir di Batam. Oke, terus mulai ngedrag jadi pembalap drag dari tahun berapa? 2014. 2014 itu mulai itu. 2014 mulai berarti 9 tahun yang lalu ya? 9 tahun lalu. 9 tahun yang lalu, berarti 22 tahun tuh Bang. Masih muda banget, 22. Sekitar 2013-2014. Tapi sebelumnya memang Abang udah pernah ibarat tuh belajar mobil gitu? Enggak. Zaman-zaman sekolah? Enggak ada. Enggak ada? Otodidak sih semua. Otodidak? Jadi ketemu sama kawan, coba-coba mobil sendiri gitu? Enggak juga sih. Jadi kayak orang lagi nyetir kita liatin gitu. Dari ngeliatin aja tuh Bang? Liatin. Wah, luar biasa. Kenapa Abang milih drag race? Kan banyak nih balap-balap yang lain nih. Contohnya ya biasa anak-anak Batam tuh kan yang ramai tuh balap motor, Bang. Balap liar, balap motor. Kalau enggak kayak yang di Jakarta itu yang drift atau kita dulu punya go-kart nih. Go-kart kan. Nah, kenapa Abang milihnya drag race nih? Ya memang sih saya masuk ke drag ini nggak sengaja juga sih. Nggak sengaja? Sengaja juga awalnya. Cuman kalau dibanding mungkin kayak kontes gitu kan, kayak kita majangin mobil gitu. Majang mobil. Mungkin beda hobi ya. Atau terlalu tinggi. Kalau misalnya kita modif itu kan kita spare partnya itu kan lumayan mahal-mahal tuh. Iya sih mahal. Cuman kalau mau bilang mahal sih di drag juga mahal sih. Drag juga mahal Bang ya? Drag juga mahal. Karena kita modifikasi mobil, kalau drag lebih ke spare part mesinnya yang kita ini kan Bang, yang agak kita setting lah supaya cepat gitu kan. Ya sebenarnya di drag ini mesin, rem, shock breaker itu semua tetap. Kalau untuk body kan nggak terlalu kan Bang? Body juga sih kayak roll cage itu. Wajib sih sebenarnya. Kalau di kontes itu kan kita ngubah body tuh. Kalau itu berarti kan tambahan lagi kan gitu kan. Oke, terus selama dari 2014 lah Bang, dari pertama Bang mulai sampai sekarang ini udah berapa banyak Abang ikut event drag? Kalau untuk di Batam, ikut terus sih, belum pernah nggak ikut sih. Tiap tahun berapa kali? Nggak tentu tuh. Nggak tentu ya? Tentu. Jadi kayak kadang-kadang 3 kali, kadang cuma 2, kadang 4, tapi kadang-kadang nggak ada sama sekali. Kadang nggak ada sama sekali. Dalam satu tahun tuh ada nggak ada sama sekali? Bang? Ada. Pernah berapa tahun tuh, tahun berapa pernah nggak ada sama sekali. Pas COVID nggak ada. Nggak ada sama kan? sekali. Pas COVID. Ya, itu COVID sih. COVID ya, semua gerakan terbatas ya kan? Semua gerakan. Tapi pernah juga sebelum COVID pernah nggak ada. Pernah nggak ada Bang? Jadi waktu dulu kan saya juga punya mobil sendiri juga, saya main. Jadi waktu pas itu nggak ada event, jadi kayak kita nih suntuk, kita punya mobil tapi nggak ada perlombaan, nggak ada kegiatan gitu kan. Jadi terakhir kalau pada saat nggak ada kegiatan itu mobil Abang apain? Saya gantung. Saya gantung. Jadi saya jack stand, saya gantung gitu. Saya gantung mobilnya. Oke. Berarti udah banyak kali lah Bang ya untuk ini 9 tahun. Anggaplah 1 tahun itu 2 kali lah, udah 18 event. Itu yang di Batam Bang. Kalau yang nasional Bang? Yang nasional pernah 2017, 2018, 19. Tiap tahun Abang ikut ya? Ikut. Yang terakhir? Ikut. Yang terakhir itu eventnya 2019.
Tapi seri 4-nya itu kan di Sentul tuh. Oh, di Sentul? Nasional, di Sentul nasional. Jadi waktu itu ketunda, jadi event 2019 seri 4-nya diundur jadi 2020. Karena pengaruh awal-awal Covid ya, 2019 itu kan. Sebelum. Oh, malah sebelum Covid ya? Iya, itu sebelum di Indonesia rame waktu itu. Sebelum Indonesia rame Covid. Sebelum Indonesia rame. Oke. Jadi aku sendiri penasaran nih, Bang. Biasanya nih orang-orang itu kalau misalnya atlet-atlet nih, Bang. Abang kan udah pembalap tuh kan sama dengan atlet gitu kan. Atlet itu setiap mau memulai pertandingan tuh biasanya tuh ada kebiasaan yang dilakukan nih, Bang. Nah, istilahnya kalau orang bilang ritual sebelum pertandingan lah. Itu kalau kata orang kan, kebiasaan. Kira-kira Abang ada nggak kebiasaan sebelum pertandingan? Ada sih, ada. Ada. Kayak kalau saya sih lebih ke apa ya? Sebelum seminggu sebelum lomba saya ada olahraga, mungkin kayak jogging atau apa gitu. Oke. Jadi biar badannya fit ya, Bang ya, pada saat lomba ya. Nah, ini aku tengok kan Abang ada piala nih. Ini dari event nasional nih, Bang ya? Yang mana, Bang? Oh, yang paling besar ini, Bang. Sorry, Bang. Ini ke Play Award. Ini tahun 2017, Bang ya? Iya, 2017. 2017. Tapi nggak ada disebutin juaranya di sini nih, Bang. Iya, nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada disebutin juaranya nih, Bang. Iya, jadi itulah kadang, Bang, kita kan waktu kita lomba pun sampai ke nasional pun. Ya kadang ya mungkin kita kan juga nggak begitu dipandang sih, Bang, sebenarnya. Karena apa ya, drag itu apa peminatnya kurang atau gimana ya? Peminatnya mau dibilang kurang nggak juga sih, Bang, banyak peminatnya. Karena eventnya sampai nasional kan pasti peminatnya banyak juga gitu kan? Kalau di Sentul itu, Bang, wajib, Bang. Kayak mana ya? Terusan ada. Jadi 1 tahun tuh berapa seri itu pasti ada. Pasti ada kan? Sentul tuh pasti ada. Jadi kalau untuk itu kita pun sampai ke nasional pun ya mau nggak mau harus nganu kocek sendiri lah, Bang. Iya kan? Ya mau gimana lagi lah, Bang, kondisinya kayak gitu ya kan? Kondisinya kayak gitu. Terus kalau yang ini nih grand final nih, ini di Batam. Di Batam Ini di Batam. Ini di Batam ya. Ini yang terakhir ya? Ini event terakhir 2023. Tanggal 25-26 November ya? Iya. Nah, ini juara umum nih, ini yang luar biasa nih, juara umum. Juara umum tapi di wilayah Batam. Pesertanya nasional juga? Pesertanya di Batam aja sih, Bang. Pembalap-pembalap Batam ya, lomba di situ ya. Batam aja. Oke, kalau itu baru nasional ya. Kalau kok kayaknya lebih mewah yang di Batam itu kan? Iya, jadi kayak yang ini jelas kan nih juara umum nih, jelas nih ya kan. Masa di situ nggak dibuat juara 1, juara 2? Juara umum 2023 untuk 3 seri. Untuk 3 seri. Jadi juara umum 2023. Juara umum 2023. Dari 3 seri itu berarti Abang juara 1 terus itu? Jadi poinnya paling gede siapa? Oh, hitungan poin ya, Bang? Hitungan poin. Hitungan poin. Oke. Berarti pencapaian Abang terbesar yang juara nasional ini lah, Bang ya. Kalau juara nasional itu hitungan poin juga, Bang? Juara nasional ada poinnya juga. Oh, poin juga ya. Poin juga. Berapa seri? Kalau di Sentul tuh ada 4 seri. 4 seri? Tapi saya nggak ikut 4 seri. Saya ngikutnya 2 seri waktu itu. Oh, jadi poin saya kecil. Oh, jadi nggak bisa dapat juara umumnya gitu ya? Bisa. Karena poinnya kecil. Nah, Abang ikut drag itu kan pasti ada tempat Abang bernaung nih. Ya, maksudnya tuh kayak bengkel apa gitu tuh kan? Ada. Nah, bengkelnya tuh memang asli bengkel Batam, Bang? Bengkel Batam. Bengkel Batam. Nah, Abang dari pertama kali 2014 Abang join itu di bengkel itu? Iya, di bengkel. Bengkel apa namanya, Bang? OMP. OMP. Kepanjangannya? One Mechanic Plus. One Mechanic Plus. Sudah banyak juaranya tuh, Bang, ya pasti? Banyak sih. Banyak sih. Berapa pembalap, Bang? Yang pas nasional turun berapa pembalap selain Abang? Kita sih dari dulu sih lebih ke 4 orang sih, Bang. 4 orang ya? 4 orang. 4 orang pembalap OMP itu 4 orang ya? 4 orang, termasuk owner bengkel. Owner bengkel ikut juga, Bang? Termasuk owner bengkel ikut. Nah, dia mekanik juga dia? Mekanik juga dia juga. Jadi yang rakit mesin apa semua tuh mungkin kalau yang nggak terlalu
ribet atau kayak mana dia bisa suruh anggotanya sih Ya. mekaniknya atau apa. Tapi kalau untuk level nasional kan nggak mungkin anggotanya yang turun bang. Tapi tetap dia sih. Tetap dia kan. Tetap dia. Tapi kadang-kadang sih dia ngasih kayak mungkin ya ngasih tahu ke anggotanya ini gini dirakiti. Oh, dirakitin sama anggota. Nah, Kak, abang nih sekolah basicnya di otomotif juga atau Enggak. Enggak di otomotif? Enggak, saya enggak. Jadi untuk kalau misalnya mobil abang nih ada kerusakan gitu, gimana bang? Misalnya mau balap nih, mau balap itu kan otomatis abang harus ngecek dulu nih mobil-mobil abang nih, mobil yang mau abang pakai itu kalau misalnya tiba-tiba ada kerusakan, gimana abang? Sedangkan abang sendiri nggak ada basic otomotif tuh. Jadi itu kan kalau kita turun balap tuh bengkel kan cover kita yang jagain kita gitu. Jadi kalau ada mekanik yang standby, jadi kalau tiba-tiba ada apa-apa, mekanik langsung. Tapi tadi pas kita ngobrol di awal tadi ya sebelum kita recording kan, feeling abang untuk ke mobil itu kuat gitu bang. Jadi kalau untuk itu sih orang beda-beda sih. Beda-beda ya. Beda-beda sih. Terus kan orang punya feeling masing-masing, tapi kan punya tanggapan yang berbeda gitu. Jadi misalnya nih, abang bilang, nih mobil ini gini. Tapi belum tentu pendapat saya sama. Wah, menurut abang sama gitu ya, karena selera masing-masing ya untuk mobil ya. Untuk mobil. Jadi kalau untuk kadang kayak dengar suara mobil, suara mesin atau apa, pasti ada sedikit banyak perbedaan pendapat tuh pasti ada. Oke. Itu feeling sih, kita nggak bisa itu nggak tertulis sih di teori itu nggak ada. Nggak ada. Feeling ya, main feeling ya. Feeling itu teori nggak ada. Jadi mau kalau kita mau bilang sekolah manapun itu tak ada sih di buku. Nggak ada, nggak tertulis itu teori ya. Mungkin faktor kebiasaan abang ya. Karena sering ya. Sering megang mobil, sering dengar suara mobil ya kan. Jadi tahu. Kayak mungkin kayak teman saya kayak owner bengkel apa itu kan udah sering terus jam terbang kan pengalaman banyak. Jadi udah mungkin peka gitu. Dia kayak lihat aja mobil atau dengar aja dia udah tahu nih. Mobil ini gimana, speknya apa, mungkin sedikit banyak mungkin dia pasti tahu gitu. Kalau drag race itu yang dipakai mobil apa bang? Abang lah pegangan abang. Kalau saya dari awal tuh Honda sih. Honda tipe? Waktu dulu saya punya hatchback satu. Hatchback, Honda hatchback itu Civic ya? Civic. Oke. Itu punya abang? Itu punya saya dulu. Nah, terus kalau yang dari bengkel? Yang dari bengkel punya hatchback juga, punya Estilo juga di bengkel. Itu punya owner bengkel. Punya owner bengkel. Jadi pada saat abang mau kejuaraan, bebas abang milih mau yang mana? Atau memang ini Rio yang bawa gitu, misalnya ini pebalap yang lain yang bawa atau gimana? Kalau owner bengkelnya sih teman saya juga sih dekat. Owner bengkelnya sih kalau sama saya sih bebas sih. Bebas. Jadi abang mau milih yang mana bebas? Jadi ini mobil, ini mobil yang turun. Nah, kau mau pilih yang mana? Istimewa juga berarti abang ya. Kadang-kadang sempat juga, kadang kan mobilnya banyak nih bang. Kadang sempat juga dia nanya kayak yang mana ya gitu. mau pakai yang mana ya gitu, sempat juga gitu. Ya kalau saya sih ngikut aja sih. Ngikut aja. Kadang kalau misalnya dikasih dia Estilo ya abang pakai Estilo. Kalau misalnya pas dikasih pilihan mau yang mana, aku pilih yang hatchback aja lah. Ya udah kata gitu. Iya, dia enak aja sih gitu. Suka dukanya nih bang, untuk abang seorang pembalap nih. Kayak tadi kan salah satunya abang berangkat itu dengan modal sendiri, itu kan berarti salah satu ya duka lah kan gitu, bisa kita bilang duka. Nah, sukanya kalau di balap ini apa sih bang? Kalau untuk di balap ini kan yang satu tim sama saya ini kan teman saya sendiri juga, terus udah lama kenal juga nih. Jadi enjoy aja sih bang, senang aja gitu. Karena hobi bang ya? Hobinya sama kan? Hobinya sama ya? Hobinya sama memang kalau laki-laki udah punya hobi itu udah susah. Iya, hobinya sama sih. Mau sampai manapun berapapun tetap dikejar bang ya? Iya. Nah, penasaran bang, pasti banyak yang penasaran. Ini penonton Polback ini pasti penasaran. Kalau juara nih bang, juara
Ya contohnya kayak abang juara nasional nih. Berani nggak abang nyebut untuk besaran hadiahnya nih, berani nggak bang? Oh bisa. Untuk juara nasional, untuk mungkin kalau untuk drag ini balap di mana-mana bang, besaran Hadiahnya? uangnya, hadiah uang ya. Besaran hadiahnya? Itu paling sekitar dia 1 juta, 2 juta gitu aja. 1-2 juta bang? Iya. Untuk juara 1 itu? Iya, untuk juara 1 paling sekitar segitu lah bang. Nggak ada sampai 10 juta, 20 juta itu tak ada. Yang pernah saya ketemu ya. Kan aku juga suka nonton F1 bang. F1 itu kan pembalap-pembalap F1 tuh besar-besar bang. Hadiahnya tuh bang. Besar bang. Tapi kok drag Iya itulah bang. Iya, sama kayak motor itu bang. Iya Sama kayak balap motor. Lebih gede motor bang. Lebih gede motor lagi. Lebih gede motor. Lebih gede motor. Drag motor lebih gede. Contohnya beberapa event yang saya lihat, motor juara umumnya motor. Juara umumnya dapat motor. Dapat motor. Anggaplah motor sekitar 20 sampai 23 jutaan, 25 jutaan. Nah, ini Kalau mobil juara umumnya tak ada. Nggak ada. Itu nggak dong. kapan diterusin bang? Ya kalau mau dibilang ya bang, iseng aja sih bang, hobi. Ya saya main, saya senang. Ya udahlah, saya keluarin duit lah. Kayak gitu itu. untungnya abang ada kerjaan sendiri ya. Iya. Jadi nggak bergantung sama itu. Jadi itu hanya untuk apa? Ibaratnya melampiaskan apa? Suntuk abang larinya ke situ gitu. Kayak mungkin kayak orang refreshing lah orang bilang, Refreshing, ya. atau healing lah orang itu bla bla. Orang mungkin ada yang ke pantai kemana ya, saya di situ aja udah. Larinya ke mobil gitu ya. Udah gitu. Kalau untuk apa hadiah nggak saya sebut. Kalau tanggapan keluarga bang, tanggapan keluarga dengan abang ikut apa kompetisi drag gitu, mereka nggak ngeri-ngeri tuh bang? Ya kita bisa ngelihat, ya mudah-mudahan jangan lah. Ada beberapa yang ya adalah kecelakaan lah istilahnya di drag itu gitu kan. Nah, atau di balap yang lain ada kecelakaan. Keluarga nggak takut? Ada sih, ada ngomong bahaya gini gitu. Tapi kadang-kadang kalau kayak mana bang, contohnya kita di dalam mobil, yang nyetir sama yang duduk pasti beda. Pasti Benar. lebih takut yang duduk. Benar, lebih takut yang duduk. Benar. Jadi kalau yang nyetir ini dia udah tahu kapan harus gas, kapan harus rem. Iya. Gitu. Terus safety-nya juga kayak kita seandainya kejadiannya kita kecelakaannya gimana? Kecelakaan itu kan banyak. Tiba-tiba meledak bannya gitu kan bang? Nah, itu kita Betul. harus ngapain, semua kita Bisa harus terguling tahu gitu, Bang? gitu. Nah, kita harus tahu kita harus ngapain gitu, kita harus. Saya pernah kecelakaan, saya pernah. Pernah bang? Saya pernah kecelakaan. Mobil saya hancur, hampir setengahnya habis. Kecelakaannya gimana? Jadi waktu itu Itu di arena itu? enggak di jalan. Oh lagi di jalan? Lagi di jalan pernah. Oh. Nah, saya kecelakaan di jalan pernah, mobil saya itu hampir setengah. Iya ya? Itu saya lagi nyetir, lagi di jalan nih. Jadi jalan tuh sepi, saya iseng. Udah gas gitu kan. Saya ngebut. Waktu itu larinya sekitar 200 lah. Mobil yang yang itu, yang hatchback itu? Enggak, ada lagi satu Evo saya. Oh Evo. Evo saya. Jadi sekitar 200. Jadi ada motor nih di depan saya. Malam waktu itu. Tiba-tiba motornya berhenti di tengah jalan. Karena ada mobil di luar arah, rupanya nih mereka ini kenal gitu. Jadi mereka satu berhenti betul-betul di tengah jalan, Bang. Jadi mereka ngobrol di tengah jalan. Ngobrol di Tiba-tiba tengah jalan. langsung berhenti gitu. Saya dari belakang, saya tahu di depan saya ada motor. Tapi kan kita taunya motor itu jalan. Nah, tiba-tiba langsung berhenti, langsung ngobrol di tengah jalan, Bang. Jadi saya mau ke kiri nggak bisa, mau ke kanan nggak bisa. Jadi abang hajar lah motor itu? Saya udah ngerem, saya udah tahu ini udah nggak bisa ngerem lagi. Daripada saya nabrak orang, mending Banting? Saya banting. Jadi laka tunggal ya? Oh, jadi tabrak. Saya tabrak pohon apa semua saya hajar. Saya hajar semua, nyampe mobil saya berhenti. Tapi masih sadar abang waktu itu? Masih sadar. Nggak sampai pingsan? enggak. Diselamatin orang? Enggak ada yang selamatin, Bang. Motor itu yang ngelihat saya kayak gitu aja, dia nggak selamatin. Astaga. Dia cuma liatin, dia langsung pergi. Karena mungkin dia ngerasa dia salah atau gimana. Takut. Jadi dia kabur. Jadi saya ngeluarin mobil dari semak-semak, dari hutan itu sendiri.
Saya ngeluarin mobil, saya telepon derek sendiri, dereknya datang jemput, naikin mobil, mobilnya dibawa ke bengkel. Abang ke rumah Nyelamatin sakit? diri sendiri. Besoknya saya ke rumah sakit sendiri juga. Ini leher saya ini bengkak nih. Lihat kiri nggak bisa lihat kanan bisa karena kebanting di dalam mobil kan. Pas mobil itu nabrak kita kebanting terus. Jadi leher saya ini bengkak. Saya ke rumah sakit, saya ronsen. Saya ronsen. Tulang leher saya ini nggak patah, nggak retak sih, cuman dia kayak Bergeser ya. kayak bergeser gitu. Itulah yang bisa Abang jelaskan ke keluarga Abang ya. Bukan cuman kalau mereka takut di arena ada kecelakaan, ya Abang kecelakaan, nah nggak di arena aja Abang bisa kecelakaan. Nah. Iya. Kenapa di arena yang safety-nya banyak? Iya. Bisa kecelakaan. Tapi itu kan ya itu kecepatan 200 sih Bang. Itu memang saya. Emang kalau di arena nggak kecepatan 200 Bang? Ya 200 juga. Ya kan sama aja. Tapi ya di arena lebih aman sih. Ya safety kan, lebih banyak safety-nya. Nah, itu lebih ke kayak waktu kita, ini kita harus banting setir atau kayak mana, kita harus tahu kita harus ngapain waktu kita mau kecelakaan atau apa. Ada yang ngajarin Abang nggak untuk safety? Nggak ada. Nggak ada. Jadi, Guru nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi Abang turun sebagai atlet pembalap drag itu bener-bener otodidak. Otodidak. Untuk aturan-aturan atau selama pertandingan itu ya Abang baca dari peraturan biasa-biasa aja atau nggak cek saya baca Google? Bang aturannya. Aturannya nggak saya baca. Jadi taunya Abang nyetir ya kan, ngebut, ngebut dah, finish selesai. Itu aja. Nggak tahu. Makanya tadi kayak yang kita ngobrol tadi, saya ini pembalap kampung gitu. Pembalap kampung. Oh, gara-gara itulah makanya Abang bilang pembalap kampung ya. Abang nggak tahu, pokoknya taunya nyetir, jalan, ngebut, selesai finish. Ya, yang penting sesuai aturan yang pasti itu kan helm, sarung tangan, sepatu. Oh celana ya, panjang. perlengkapan kita lah, safety kita. Untuk safety lebih lanjutnya kayak kalau kita seandainya begini, kita harus ngapain, kita begini, kita harus ngapain, itu pengalaman sih. Pengalaman berjalannya waktu kita mikir logika kita aja sih sebenarnya. Ya, ngelihat pembalap-pembalap senior-senior yang kejadian seperti ini, oh dia melakukan ini, yang lain, oh dia melakukan ini, jadi pelajaran buat kita ya kan Bang. Contohnya yang simpelnya tuh kayak misalnya kita udah kecelakaan, kita udah nggak tahu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa ngendaliin mobil. Mungkin kalau saya lebih milih nunduk. Jadi saya lebih milih nunduk. Ngelindungin kepala. Nunduk. Terus saya lebih milih itu megang dorong setir kuat-kuat gitu. Jadi badan kita tempelin gitu ke kursi. Oh, kepala kita jok ya. Jadi kepala nunduk gini ya. Jangan kita tuh kelempar keluar dari mobil. Terus kan banyak tuh Bang yang kecelakaan kelempar keluar mobil. Benar. Apalagi nggak pakai sabuk. Tapi kan Abang selama balap kan pakai sabuk kan? Pakai sabuk. Seandainya kita di jalan lah Ya, gitu. Kan sabuk kita cuman kayak gini. Cuman satu ya. Kalau balap kan emang dua sih, nggak mungkin kelempar. Saya lebih milih sih kalau saran saya nunduk, karena kalau kita nunduk kaca yang pecah itu kan nggak kena ke muka kita. Kalau kita kayak gini nahan kayak gini, kaca yang pecah itu bisa. Iya. Walaupun kita pakai helm. Oh iya, kalau drag pakai helm ya? Pakai helm. Tapi kan ada orang helm kacanya dibuka. Kan kaca bisa masuk. Iya. Bisa masuk. Jadi makanya saya lebih pilih nunduk. Jadi jangan sampai kelempar keluar mobil, sama jangan ada kaca yang masuk ke kita ya. Kalau tangan kena kaca itu mungkin udahlah gitu. Iya. Tapi kalau kena ke kepala, ke muka. Iya benar, ini titik rawan ini. Benar. Nah kalau dari pandangan Abang nih sebagai seorang pembalap, kira-kira untuk drag racing ini di Indonesia khususnya, apalagi di Batam ya, masa depannya gimana sih? Kira-kira anak-anak muda, adik-adik kita nih di bawah-bawah kita nih, kira-kira banyak nggak penerusnya? Kalau belakangan ini, 1 tahun belakangan ini saya lihat banyak sih Bang. Udah banyak ya? Sekarang? Banyak yang baru. Banyak yang baru ya? Event terakhir ini saya lihat banyak yang baru. Banyak yang baru. Banyak yang baru saya lihat. Jadi maksudnya ada lah penerusnya. Ada penerusnya ya. Berarti nggak hilang gitu ya? Nggak hilang. Ini kita khawatirkan. Ya contohnya banyak lah kayak kesenian gitu kan, banyak yang
anak-anak muda yang nggak mau lagi di sini. Di tim abang ada yang di bawah abang junior-junior yang masih muda, yang masih belajar? Bisa dibilang mungkin bang, kalau di tim saya paling muda sih. Abang paling muda? Penerus abang belum ada lagi nih? Kalau mau betul-betul bilang di tim intinya lah, yang sampai ke Jakarta, ke nasional, saya paling muda. Abang paling muda? Saya paling muda. Tapi untuk yang kayak event di Batam tuh ada di bawah-bawah abang? Kayaknya belum ada sih bang. Belum ada juga ya? Belum ada sih. Oke. Nah, ini untuk terakhir nih bang. Ya udah lumayan juga nih, kayaknya udah teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada yang berminat nih bang, dan dia apa istilahnya hobinya sama kayak abang. Kira-kira boleh nggak join sama abang? Misalnya ikut di OMP tadi atau gimana gitu? Kalau untuk di OMP itu kan owner bengkelnya bukan saya. Ya. Jadi itu sih balik ke owner ya? Ke owner bengkel sih. Ya, mau diterima di tim atau tidak itu balik bengkel. Cuman kalau untuk yang pribadi kadang ada yang nyari nih kayak nanya-nanya atau bahas pengen tahu. Dia balap juga, mungkin ada yang dia nggak tahu atau gimana pengen belajar atau nanya gitu. Ada sih yang nyari, cuman kadang-kadang saya sih kebanyakan saya diemin aja sih bang. Karena kenapa bang? Kayak mana ya bang, kita mau ngasih tau orang atau mau ngajarin orang, saya sih lebih lihat dulu orangnya kayak mana. Lihat dulu orangnya ya. Karena orang yang pinter tuh banyak sih bang. Yang pinter tuh banyak, tapi kalau yang berakhlak itu susah nyarinya bang ya. Makanya lebih baik. Takutnya abang ngajarin orang rupanya dimanfaatkan untuk yang lain. Untuk yang kan lain. gitu. Atau kadang ada orang bang diajarin tuh sombong. Udah bisa tuh sombong. Itu pula. Kadang ada yang kayak gitu. Cuman saya kalau yang kayak gitu saya cuekin aja sih maksudnya. Ya itu ya sebenarnya sih itu diri kamu, tapi kan kalau saya sih mending berakhlak daripada berilmu kan. Benar. Karena kalau berilmu kalau orang nggak ngerti, nggak tahu, bisa diajarin jadi tahu, jadi ngerti. Ya. Tapi kalau akhlak ini kadang-kadang udah bawaan badan banget dari sononya. Kadang susah. Kalau makanya saya milih sih. Kadang ada orang nanya gini gitu, kadang ada yang minta ajarin pun pernah ada, tapi saya gitu. Karena abang juga belajarnya otodidak kan. Saya kan otodidak. Belajar otodidak. Jadi ada beberapa orang yang memang belajarnya otodidak, kadang mau ngajarin orang lain juga bingung juga gimana cara ngajarinnya. Takutnya kita ngajarin A, dia belum nyampe ke A. Kita ngajarin B, dia udah lewat dari B. Bisa jadi kayak gitu kan. Kadang kayak pemain bola kan, pemain belum tentu bisa melatih. Iya benar. Pemain belum tentu bisa melatih. Tapi kalau udah jadi pelatih, pasti dia minimal udah pernah main. Iya, udah pernah main, pasti udah pernah main. Siap bang. Makasih banyak ilmunya nih bang. Info-infonya ya kan. Semoga kedepannya abang dapat piala yang lebih banyak lagi. Ini cuma 2 yang abang bawa ya, di rumah lebih banyak lagi ya. Ada sih beberapa, tapi piala-piala lama. Piala-piala lama ya. Ya udah 9 tahun wajar lah bang. Kata-kata hari ini bang, untuk penonton video dari Polbek ya, bang. Kata-kata hari ini belum ada sih. Kata-kata hari ini apa ya? Kuat atau ya yang bisa memotivasi, itu serah bang. Kalau saya sih untuk di balap ini bang, otomotif. Saya sih kadang banyak orang nih di otomotif tuh pokoknya turun aku mau juara gitu. Kalau saya maunya best time gitu. Berapa cepat sih saya gitu. Jadi makanya saya pernah ngomong begini, ketika orang tertawa di atas podium, saya itu tertawa bang ngelihat time saya sendiri gitu. Jadi orang tuh kadang banyak yang aku mau juara gitu, udah di atas podium. Kamu di atas podium belum tentu kamu yang tercepat. Belum tentu kamu yang tercepat. Kamu juara di atas podium tapi belum tentu kamu yang tercepat. Nah, itu kata-kata hari ini dari Bang Rio. Baik. Makasih banyak Bang Rio untuk obrolan-obrolannya. Nah, teman-teman, kawan-kawan dari Polbek, terima kasih banyak udah nonton video ini. Tunggu video-video kami selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Bang, thank you Bang. Iya, thank you.